Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Dalam merawat anggrek panda itu mudah ya. Kali ini kita akan berbagi cara merawat anggrek panda. Untuk anggrek panda biasanya seperti ini, ditanam tanpa media, digantung aja seperti ini. Cuman memang kendalanya ini di penyiramannya harus ekstra. Ini disiram sehari 2 kali, pagi dan sore harus kita siram agar akarnya subur seperti ini. Untuk yang berada di rumah ini tidak terlalu sulit ya kita menyiram tanaman sehari 2 kali. Tapi jika teman-teman kondisinya sibuk, kita di sela-sela pekerjaan mau merawat anggrek memang cukup jadi tantangan. Kalau mau merawat anggrek panda, kita bisa mengakalinya dengan memakai tambahan media tanam. Yang pertama seperti yang ini, misalnya ini baru saya tanam, ini gigante dengan panda kurang lebih sama ya tipenya, ditanam tanpa media. Cuman saya memakai tambahan media tanam, pakai kocip. Ini baru saya tanam, ya seperti ini, akarnya belum keluar. Nah, untuk penambahan media tanam pada pot anggrek panda sebaiknya seperti ini. Potnya yang banyak lubangnya dan juga cukup besar lubangnya. Nantinya jika akar sudah banyak, dia bisa keluar menjuntai seperti yang ini. Tapi kelembaban tetap terjaga karena ada media tanam. Ketika kita menyiram sehari sekalipun atau 2 hari sekalipun, media tanam masih basah, jadi sedangkan air di media tanam masih ada, masih aman. Alternatif yang kedua, kita bisa tempel di papan, di kayu, atau di pohon pakis. Ini di batang pakis seperti ini. Ini udah agak lama, bisa terlihat akarnya udah mulai menjalar-jalar ya. Pakai ini pohon pakis batangan, dan saya tambahkan juga media tanam. Ini pakai sabut kelapa dan juga moss hitam. Akarnya udah cukup banyak. Ini awalnya paling sakit, saya rehab ke sini. Ada perkembangan ya, terlihat ini akar daun barunya udah lebih panjang dari daun lamanya. Udah ada perkembangan yang lumayan bagus di tempat seperti ini. Dan jika teman-teman seperti ini penanamannya tidak harus sehari 2 kali pun tidak masalah. Sehari sekali ataupun 2 hari sekali untuk penyiramannya tidak masalah, karena masih ada media tanam, masih ada kelembaban di media tanam atau tempat dia menempel seperti itu. Lanjut lagi, ada alternatif yang cukup cepat juga dalam merangsang perakaran anggrek panda, Aerides dan Gigante atau Dincostyris, kurang lebih sama. Nah, ini nih, ini baru saya tanam, tidak terlalu lama sih, ini sekitar 2-3 minggu. Saya memakai tambahan media tanam untuk anggrek yang kecil seperti ini. Media tanamnya saya memakai sabut kelapa, cuman ini tidak terlalu padat ya. Saya sengaja dikasih renggang, tuh bisa terlihat nih, masih empuk gini. Ini tidak terlalu padat agar dia berongga, tujuannya untuk menjaga kelembaban aja. Dan akar pun ternyata bagus. Akar-akar barunya cepat berkembang, juga udah keluar lagi di sini. Akar-akar barunya lebih cepat berkembang jika memakai pelembab seperti ini. Untuk teman-teman dengan kondisi sibuk atau tidak memungkinkan menyiram setiap hari atau menyiram sehari 2 kali, karena memang cukup repot di penyiramannya untuk anggrek panda. Jika teman-teman memungkinkan, sebaiknya digantung aja, digantung tanpa media, lebih aman. Akar lebih bebas seperti ini, tapi resikonya itu harus disiram sehari 2 kali. Ini udah gondrong banget akarnya. Dan jika akar sudah seperti ini mudah untuk dibungakan, mau dibungakan atau mau disuburkan, yang penting suburkan aja dulu plannya. Kalau akar sudah seperti ini, kita beri pupuk pembungaan aja ke sini, fokus ke perakaran, ya cepat berbunga. Yang susah tuh ya merawatnya seperti ini. Merawat akar sampai segondrong ini lumayan susah ya, tidak susah sih, cuman harus telaten, yaitu menyiram sehari 2 kali, itu paling bagus kalau untuk anggrek panda. Sedangkan untuk penyimpanannya tentu saya digantung, karena ini tipenya epipit, dia aslinya menempel di pohon, jadi harus digantung seperti ini. Kebutuhan anginnya harus banyak, kebutuhan sirkulasi udaranya bagus, airnya pun atau kelembabannya bagus dari air ya, kita siram terus, itu bisa cepat tumbuh subur dan juga berbunga rimbun nantinya. Untuk anggrek panda, yang ini Gigante, yang ini Aerides, kurang lebih sama perawatannya. Untuk intensitas cahaya matahari berkisar 85%, jadi ini cukup tahan panas ya kalau untuk anggrek seperti ini, panda dan Aerides.
Tapi jika teman-teman baru menanam atau baru mendapatkan anggreknya dari tempat lain, sebaiknya tempat teduh dulu di bawah naungan paranet sekitar 60%. Nanti naik bertahap. Jika udah adaptasi, bisa pindah ke tempat yang lebih panas agar lebih subur. Cirinya adaptasi pada anggrek panda, dia tuh sudah mulai mengeluarkan akar-akar baru. Nah, jika sudah mengeluarkan akar baru seperti yang ini, misal ini udah adaptasi dengan tempat yang kita tanam, karena biasanya beda tempat, beda juga suhunya dan yang lain-lainnya. Anggrek butuh adaptasi. Tingkat adaptasinya tinggi kalau untuk anggrek, cuman dia butuh proses, jadi gak bisa secara langsung ya. Yang ini tuh, udah akarnya udah bagus, udah keluar akar-akar baru, ini udah adaptasi, bisa tempatkan ke tempat yang lebih panas. Jika di tempat teduh terus, ini akan sulit untuk berbunga kalau untuk anggrek seperti ini, kecuali di habitat aslinya. Biarpun tempat teduh, kurang sinar matahari, kalau di habitat aslinya itu pasti berbunga karena memang sudah cocok tempatnya dengan agroklimatnya, udah cocok. Jika tempatnya bukan di habitat aslinya, butuh treatment khusus, penambahan pupuk, penyiraman, dan juga penempatan sinar matahari dan penempatan anggreknya agar mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk fase masing-masing pertumbuhan. Nah, yang seperti ini misalnya gigante, ini gigante baru saya tanam, dia belum mengeluarkan akar-akar baru, jadi jangan di tempat panas dulu. Saya tempatkan di tempat yang ada naungan sekitar 60% cahaya matahari itu paling tinggi. Nanti setelah 2-3 minggu dia mulai mengeluarkan akar baru, bisa pindah ke tempat yang lebih panas. Kurang lebih seperti itu. Jika langsung ke tempat panas, ini akan stres, biasanya daunnya gosong, agak kering sebagian, ataupun satu helai paling bawah atau 2 helai, biasanya begitu. Kalau langsung kita paksakan ke tempat yang berbeda dari tempat aslinya, dari tempat asalnya. Kalau yang lainnya saya tanam tanpa media juga untuk anggrek panda atau yang di belakangnya. Yang penting penyiramannya sehari 2 kali, minimalnya 1 hari sekali, setiap pagi doang atau sore aja. Tapi sebaiknya 2 kali sehari ya untuk anggrek seperti ini, pagi dan sore, itu akan mempercepat pertumbuhan akar baru. Untuk pemupukan saya lakukan rutin 1 minggu sekali untuk semua jenis anggrek ya. Untuk semua jenis anggrek yang saya tanam, saya pupuk 1 minggu sekali sesuai dengan kondisi anggreknya. Jika anggrek yang seperti ini dewasa, sudah siap dibungakan, saya beri pupuk pembungaan. Sedangkan untuk yang masih kecil seperti ini, yang ini masih kecil, yang ini saya kasih pupuk pertumbuhan. Kalau dipaksakan diberi pupuk pembungaan, khawatirnya dia tidak berkembang, jadi lambat dia tumbuhnya karena nutrisi untuk pertumbuhannya kurang. Jadi disesuaikan dengan jenis atau dengan fase anggreknya. Yang dewasa beri pupuk pembungaan, yang kecil beri pupuk pertumbuhan, jangan terbalik. Untuk caranya disemprot, kalau untuk anggrek seperti ini karena cukup sulit ya perendamannya, semprot sampai benar-benar basah ke area perakaran seperti ini. Akarnya benar-benar disemprot sampai benar-benar basah. Kecuali pada anggrek yang saya tanam di pot, ada beberapa yang saya rendam, yang misalnya seperti ini. Kalau ini kan di pot kita siram aja ke media tanam ataupun kita rendam sebentar, itu tidak masalah kalau untuk anggrek di dalam pot seperti ini. Tapi anggrek tanpa media sebaiknya disemprot dengan tekanan yang lembut tapi agak lama agar meresap sempurna. Kalau tekanan kencang tapi sebentar itu kurang bagus kalau menurut saya, penyerapannya kurang. Ya sebaiknya agak lama kita menyemprotnya dengan pupuk ataupun dengan yang lainnya. Kalau untuk pembungaan jangan khawatir, anggrek seperti ini pasti berbunga, nanti dia berbunga jika sudah waktunya. Yang penting disuburkan aja dulu. Jika kita sudah mau membungakan, kita beri pupuk pembungaan. Nanti juga dia spike lur. Nah ini udah spike. Ini anggrek spesies ya, ini Panda helpola. Di luar habitat aslinya bisa spike juga. Nah, ini udah spike kecil, lumayan, dikit-dikit tapi ada. Yang lain pun kurang lebih nanti menyusul. Nah ini sedang saya treatment juga. Ini Aerides odorata atau anggrek kuku macan sedang saya treatment. Nanti kalau sudah spike saya bagikan caranya. Khusus untuk anggrek Aerides odorata. Yang penting seperti ini, kalau mau treatment pembungaan, pastikan plantnya sehat, akarnya subur, dan minimal dia sudah berakar 1-3 cm akar barunya. Jika belum berakar seperti ini, jika kita mendapatkan anggrek dari luar, dari hutan atau dari mana, akar baru belum muncul seperti ini, jangan dulu dirangsang pembungaan. Nanti aja dulu, biarkan dulu sampai dia berakar agak panjang seperti ini.
baru kita rangsang pembungaan. Begitupun dengan anggrek panda atau gigante yang lainnya, kurang lebih sama, perawatan sama, cuman membedakan emang genusnya beda, tipe bunganya beda, warna dan bentuk bunganya juga berbeda. Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.